Selamat datang sahabat ruang sunyi. Untuk kamu yang berzodiak Taurus, ada energi yang mulai mengendap di sekitarmu akhir-akhir ini. Mungkin kamu merasakannya sebagai kegelisahan ringan, atau justru sebagai keheningan yang berbeda, seolah ada sesuatu yang hendak tersampaikan tapi belum berbentuk kata. Dan malam ini, melalui kartu-kartu ini, kita akan mencoba menyusuri apa itu. Bisa jadi jawaban yang selama ini kamu cari ternyata sudah ada di dekatmu, hanya saja belum terlihat jelas. Untuk itu, sebelum kita membuka kartu pertama, mari kita lepaskan sejenak beban di pundak. Tarik napas, hembuskan, dan izinkan dirimu hadir seutuhnya di sini. Ini adalah bacaan umum, jadi ambil saja apa yang terasa cocok untukmu dan dengan lembut lepaskan sisanya. Ingat, ruang ini aman untukmu. Semesta dan Yang Maha Kuasa selalu berbicara dalam bahasa yang lembut dan kalian mendengarkannya bersama. Kartu pertama, The Empress. Kamu mungkin sedang merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dinamika hubunganmu akhir-akhir ini, seolah ada jarak tipis yang terbentang antara dirimu dan orang lain. Bukan pertengkaran, tapi lebih pada keheningan yang membuatmu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perasaan ini wajar, karena sebagai Taurus, kamu sangat menghargai kenyamanan dan kejelasan dalam ikatan emosional. Saat ini, The Empress hadir untuk mengingatkanmu bahwa keintiman tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang energi dan perhatian halus yang mungkin selama ini terlewatkan. Ada kemungkinan kamu sedang menahan sesuatu yang ingin disampaikan, atau justru menunggu orang lain membuka pintu terlebih dahulu. Namun ketahuilah bahwa The Empress adalah kartu yang syarat dengan kesuburan dan penerimaan, dan ini menandakan bahwa situasimu tidaklah mandek. Ada keseimbangan alami yang mulai merangkak kembali meskipun perlahan, dan kamu akan merasakan bahwa kehangatan itu mulai terasa lagi. Kedepan, ruang untuk saling memahami akan semakin terbuka, meski mungkin datang dalam bentuk yang tidak terduga, seperti perhatian kecil atau sikap yang tulus. Kamu akan mulai melihat sisi lain dari seseorang yang selama ini tersembunyi, dan ini bisa menjadi pintu masuk untuk obrolan yang lebih dalam dan bermakna. Bagi yang masih sendiri, ini adalah saat yang baik untuk mengamati bukan hanya bahasa orang lain, tetapi juga bahasa hati kecilmu sendiri. The Empress mendorongmu untuk menjadi lebih terbuka dan menerima kehadiran orang lain tanpa terlalu banyak prasangka. Pesan dari kartu ini adalah bahwa cinta membutuhkan ruang untuk bernapas, dan dari ruang itulah ketulusan akan tumbuh dengan sendirinya. Bersabarlah dengan proses ini, karena setiap hubungan yang kuat pasti melewati fase hening sebelum mencapai titik terang. Kartu kedua, The Moon. Saat ini, perjalanan kariermu mungkin terasa seperti berjalan dalam kabut tebal, di mana semua hal tampak ambigu dan tidak pasti. Kamu mungkin bekerja keras di balik layar tanpa mendapatkan pengakuan yang layak, atau terjebak dalam rutinitas yang terasa monoton. Namun, The Moon adalah simbol dari dunia bawah sadar dan ilusi yang mulai terkuak. Ini mengindikasikan bahwa ada aspek dari pekerjaanmu yang sebenarnya belum sepenuhnya kamu pahami, dan hal-hal kecil yang tampak biasa saja ternyata menyimpan benih untuk sebuah perkembangan besar. Meskipun rasa bimbang menghantuimu, jangan abaikan instingmu. Jika ada sesuatu yang mengganjal, mungkin itu adalah pertanda untuk melihat lebih jeli terhadap detail. The Moon mengajarkan bahwa kegelapan bukanlah akhir, melainkan awal untuk mengenali bayangan yang selama ini tersembunyi. Jika kamu mau meneliti lebih dalam dan tidak terpaku pada hasil instan, kamu akan menemukan bahwa ada peluang di tempat yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Mungkin ada tawaran yang datang dan membuatmu ragu, atau mungkin proyek kecil yang tampak sepele bisa menjadi batu loncatan yang luar biasa. Kuncinya adalah konsistensi dan keberanian untuk percaya pada apa yang sedang kamu bangun, meskipun orang lain belum melihat potensinya. Saat ini bukanlah waktu untuk berhenti, melainkan waktu untuk menggali dan tetap rendah hati. The Moon menegaskan bahwa kabut akan mencair pada waktunya, dan apa yang saat ini terasa membingungkan akan menjadi jelas dengan sendirinya. Jangan biarkan keraguan memadamkan semangatmu, justru biarkan rasa penasaran membimbingmu menuju penemuan yang menakjubkan. Kartu ketiga, The Magician. Kondisi keuanganmu saat ini ibarat alat-alat yang berserakan namun belum digunakan secara maksimal. Kamu memiliki banyak sumber daya dan kemampuan, tetapi mungkin ada perasaan bahwa semuanya tidak teratur atau kehilangan arah. The Magician muncul sebagai pengingat bahwa kamu memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengubah situasi.
Hanya saja diperlukan penataan ulang yang cermat agar setiap elemen bekerja secara sinergis. Bisa jadi ada pengeluaran yang tidak terduga atau pemasukan yang tertunda. Tetapi kartu ini menegaskan bahwa kamu memiliki kapasitas untuk mengelola semuanya. Yang diperlukan adalah sikap proaktif dan kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Energi The Magician mendorongmu untuk tidak menunggu, melainkan mengambil kendali penuh atas arus keuanganmu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memeriksa kembali prioritas dan mengidentifikasi kebocoran kecil yang mungkin terabaikan. Peluang baru bisa datang melalui jalur yang tidak terduga, misalnya dari keterampilan yang selama ini kamu abaikan atau dari koneksi yang tampaknya biasa saja. Namun kewaspadaan tetap penting karena setiap keputusan finansial harus diambil dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Jangan tergoda oleh hal-hal yang tampak menggiurkan tanpa analisis yang jelas. Sebaliknya, fokuslah pada langkah kecil yang konsisten dan terencana. Dari sanalah keajaiban finansial seringkali berawal. The Magician mengingatkanmu bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuanmu untuk mencipta dan mengubah selama kamu mau bersabar dan cermat dalam setiap gerakan. Kartu keempat, The High Priestess. Ada suatu masa dalam hidupmu di mana kamu merasa bahwa keberuntungan selalu datang terlambat atau bahkan tidak pernah datang. Namun The High Priestess hadir untuk mengubah perspektifmu, bahwa keberuntungan sejati sering kali datang dengan tenang dan tanpa suara. Kartu ini mengajakmu untuk melihat ke belakang dan menyadari bahwa momen-momen kecil yang tampak biasa dulu sebenarnya adalah titik balik yang membawamu ke tempat sekarang. Ada pergantian arah yang halus, namun signifikan yang kini mulai terjadi. Dan ini dipicu oleh kebijaksanaan batinmu yang semakin tajam. Kamu mulai belajar bahwa tidak semua peluang harus disambut dengan gegabah. Ada kalanya menunggu dan mendengarkan adalah bentuk tindakan yang paling bijaksana. Di masa mendatang, peluang akan datang dalam wujud yang sederhana, mungkin sesuatu yang tidak menarik perhatian orang banyak. Namun, intuisi The High Priestess memberimu kepekaan untuk membedakan antara gemerlap palsu dan peluang emas. Ini adalah saat di mana kemampuanmu untuk membaca situasi dan waktu akan sangat dihargai. Percayalah bahwa hal-hal mustahil mulai menjadi mungkin saat kamu berhenti memaksa dan mulai mengalir bersama ritme kehidupan. Tindakanmu saat ini tidak perlu spektakuler, tetapi harus didasarkan pada ketenangan dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil membawamu ke tujuan yang lebih besar. Dengan begitu, keberuntungan bukan lagi sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari keselarasan antara hatimu dan langkah kakimu. Kartu kelima, Knight of Wands. Saat ini, tubuh dan pikiranmu bagaikan kuda yang terus berlari tanpa henti, terpacu oleh semangat yang membara dan keinginan untuk mengejar banyak hal sekaligus. Kamu mungkin merasa bersemangat, tetapi ada risiko besar bahwa energi yang meluap-luap ini bisa membuatmu mengabaikan isyarat lelah yang dikirimkan tubuh. Sebagai Taurus yang gigih, kamu cenderung menganggap rasa lelah sebagai hal yang biasa, padahal ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak. Knight of Wands adalah kartu yang penuh gairah, tetapi gairah yang tidak terkendali dapat berubah menjadi kehancuran. Karena itu penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan ketenangan mental. Jangan biarkan semangatmu membuatmu lupa untuk bernapas dan mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh raga ini. Kebiasaan kecil seperti beristirahat yang cukup, mengatur pola makan, atau sekadar menyendiri untuk menenangkan pikiran adalah langkah awal yang sangat berarti. Dalam kesibukanmu, jangan abaikan tanda-tanda seperti sakit kepala, kelelahan mendadak, atau bahkan kecemasan yang tidak beralasan. Pesan penutup dari kartu ini adalah bahwa kekuatan sejati lahir dari kemampuan untuk menjaga diri, bukan dari kemampuan untuk terus memaksa. Ketika kamu memberi ruang pada dirimu untuk pulih, kamu tidak sedang menunjukkan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Ketenangan batinlah yang akan menjadi sumber energi baru lebih tahan lama dan memampukanmu untuk menikmati setiap pencapaian dengan lebih bermakna. Jaga dirimu dengan penuh kasih, karena dari situlah semua rencana besar berasal. Dan disinilah kita sampai di penghujung pembacaan malam ini, sahabat ruang sunyi. Dari kelima kartu yang telah saya buka, The Empress yang berbicara tentang keterbukaan hati, The Moon yang menyimpan misteri di balik pekerjaan, The Magician yang mengajakmu menata ulang kekuatan finansial, The High Priestess yang menuntun pada keberuntungan dalam keheningan,
hingga Knight of Wands yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga energi tubuh. Semuanya mengalir dalam satu pesan besar tentang keseimbangan dan kesadaran. Setiap aspek kehidupan yang kita sentuh tadi, dari hubungan hingga arah hidup, sebenarnya saling terhubung dalam cara yang lembut namun nyata. Jika ada satu hal yang ingin saya tinggalkan, itu adalah keyakinan bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat, meski terkadang jalur itu tampak berliku. Jangan lupa untuk berlangganan di ruang sunyi, agar kita bisa terus berbagi ruang hening ini di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu, dan bawalah ketenangan ini bersamamu.